Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Kasihlah yang pertama. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, pada suatu malam, seorang kawan menunjukkan kepada saya salah satu dari 3 plakat hiasan yang akan dipasang pada dinding ruang keluarganya. Nah, aku sudah mempunyai kasih, katanya, sambil memegang plakat yang bertuliskan kata tersebut. Yang berikutnya adalah iman dan pengharapan. Kasih yang pertama kali muncul, pikir saya. Barulah setelah itu iman dan pengharapan. Kasih memang yang pertama. Kasih bahkan berasal dari Allah. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19 mengingatkan kita bahwa kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah seperti yang dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 13, ini adalah pasal yang dikenal sebagai pasal kasih, menjelaskan salah satu ciri dari kasih sejati, dengan menyatakan bahwa kasih tidak berkesudahan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Iman dan pengharapan itu penting bagi orang percaya. Hanya dengan dibenarkan karena iman, kita hidup dalam sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Dan pengharapan disebutkan dalam Ibrani pasal 6 sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ayat yang ke-19. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, suatu hari nanti kita tidak lagi memerlukan iman dan pengharapan. Iman akan menjadi penglihatan, dan pengharapan kita akan diwujudkan ketika kita bertatap muka dengan Sang Juru Selamat. Namun kasih itu kekal, karena kasih berasal dari Allah, dan Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasihlah yang pertama dan terutama. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dan kasih dari keluarga dan teman. Tolonglah aku untuk menemukan cara-cara untuk menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami hari ini. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali, melalui firman-Mu yang sudah kami baca, dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.